Hai Hepoters, kembali lagi dengan aku, Maica. Nah, hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita akan mengganggu salah satu senior leader yang pokoknya keren banget, di mana beliau hari ini sudah melaksanakan MPP. Nah, siapa dia? Kita akan lihat nanti. Tapi sebentar, aku ganti baju dulu ya, karena ada sesuatu yang baru di COE. Apa itu? Wait, ya. Nah, apa yang baru? Nih, seragam baru kita guys. Jadi COE sekarang sudah punya baju khusus nih, baju seragam yang keren banget. Yuk kita mulai. Hai Hepoters, hari ini Maica akan bukan perkenalan sih sebenarnya. Kita kebagian jatah untuk mewawancarai salah satu senior leader yang kebetulan hari ini sudah memasuki masa MPP-nya. Apa itu MPP? Masa persiapan pensiun. Nah, kasih aplaus dong dulu untuk tamu kita. Nah, Hepoters kayaknya udah pada familiar kali ya Pak ya. Beliau ini adalah salah satu senior leader kita yang terkenal dengan senyum. Senyum dong. Senyumnya, terus beliau ini terkenal dengan humble, suka bergabung dengan kita di lapangan, baik dari di administrasi maupun yang di terminal. Selamat siang Pak. Selamat siang. Nah, hai, selamat siang semua. Selamat siang. Nah, terima kasih Pak sudah meluangkan sedikit waktunya. Ya, kita juga paham mungkin Bapak sekarang lagi prepare ya Pak, balik. Iya. Iya, tapi terima kasih ya Pak. Nah, gini nih Pak. Kita mau bertanya beberapa pengalaman Bapak selama bergabung di Angkasa Pura II. Mungkin nanti kita akan mengulik cerita-ceritanya, proses Bapak bergabung, dan mungkin ada kenangan-kenangan di balik itu yang akan Bapak bagikan ke Hepoters semua yang ada di sana. Saya mohon nih Pak, dibuka aja semuanya, karena kan kita kaula-kaula muda ini pengen tahu juga Pak, kira-kira nih senior leader kita yang ini nih bagaimana dulu. Nah, sebelumnya nih saya mau tanya Pak, saya termasuk penasaran nih. Itu namanya Bapak Muh Suwito, maksudnya Muhammad Suwito atau bagaimana tuh? Karena kita taunya Pak Wito doang. Ya. Baik, yang ditanyakan tadi adalah terkait nama. Nama saya adalah nama panjangnya sebenarnya nama Muhammad Suwito. Gitu kan, disingkat dengan Muh Suwito. Dan rata-rata teman-teman manggil ya Suwito, ada yang manggil Suwito, ada yang manggil Suwito saja. Gitu. Tapi kalau di Kuala Namu kan kita kenalnya dengan Pak Wito. Gitu. Itu kayaknya nama kesayangan kita ya Pak ya. Nah, itu panggilan nama panggilan Pak Wito beken itu ya. Suatu marga itu. Oh, jadi gitu. ada Margato. Oh. Di Jawa itu ada Margato ya. Jadi semua ada Suwito, ada Giarto, gitu. ada Suwito. Itu marganya Margato. Jadi nggak apa-apa ya Pak dipanggil Pak Wito. Iya gitu. Oke, bener kan Hepoters, murah senyum kan? Gimana lagi nih dapat leader gini? Nah, next nih Pak, kita mau tanya, kira-kira nih Bapak masih ingat nggak kapan rekrutmen ataupun tahun berapa Bapak bergabung ke Angkasa Pura II? Mohon maaf nih Pak, apakah dulu Bapak sudah bergabung di Angkasa Pura II-nya atau mungkin ke perhubungan dulu kah, atau mungkin di mana dulu gitu? Baik, jadi pertama kali saya masuk ke Angkasa Pura II itu melalui seleksi yang dulu masih namanya Proyek Jakarta International Airport. Nah, itu di situ memang kita disekolahkan oleh perusahaan itu sendiri, Nah, proses seleksi kalau tidak dari bulan Agustus sampai Desember 1984. Tahun 1984. Nah, Pak. begitu saya mulai pendidikan Januari sampai Maret, lalu dari basic PKPPK ya. Jadi di basic PKPPK itu dulu 3 bulan. Jadi pertama kali saya rekrut adalah di PKPPK. Selama 3 bulan dari bulan Januari 1985 sampai bulan Maret 1985, jadi 3 bulan. Nah, begitu jenjang berikutnya ada basic, ada junior, ada senior. Begitu di juniornya saya tahun 88. Tahun 1998 saya senior junior. Tahun 88. Jadi 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian saya baru menjadi junior PKPPK. Junior PKPPK. Ya. Jadi kalau dari dulu Pak, mohon izin, namanya tetap PKPPK atau ada nama lain gitu dulu? Dari zaman dulu namanya PKPPK. PKPPK. Jadi PKPPK itu kan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran.
Oke, berarti masih dalam ingatan tuh masih sangat jelas ya Pak. Masih Pertama sekali. sekali. Baik, sampai detik ini Pak. Sampai detik ini. Sampai namanya basic PKPK latihan 3 bulan itu, dalam 3 bulan itu kita sampai berenang, sampai membawa pasien malam hari, latihan malam hari di tempat lumpur, kita lakukan itu. Berarti memang sampai hari ini Bapak masih ingat jelas proses pertama kali Bapak bergabung. Oke, lanjut nih Pak. Kira-kira dari proses Bapak direkrut sampai junior, senior ya Pak, ya kalau di PKPPK ada senior juga ya. Kira-kira dari proses itu ada nggak sih Pak pengalaman yang nggak bisa Bapak lupakan gitu? Jadi kalau dari basic sampai junior, kebetulan saya senior 10 tahun kemudian dari pelaksanaan junior. Jadi 10 tahun kemudian baru saya masuk ke senior tahun 1998. Cukup lama. Dari rentan waktu antara 85 sampai 98 itu kejadian pesawat udara memang tidak ada. Nihil ya Pak, Nihil, sama sekali tidak ada kecelakaan Namun pesawat. hanya satu ketika itu pesawat Jordania dia mendapat ancaman bom. Namun demikian hanya ancaman saja. Namun demikian kita sudah standby menuju ke tempat. Nah, berarti bandara pertama kali tempat Bapak berdinas itu Soekarno-Hatta ya Pak ya? Ya. Oh, berarti Soekarno-Hatta, barulah ada beberapa bandara lain. Nah, gini nih Hepoters, kita akan terus tanya nih sama Pak Wito, kira-kira bandara mana aja sih yang udah disambangi sama beliau ini dalam artian yang pernah berdinas di situ? Kira-kira bandara mana aja Pak? Bandara Udara Soekarno-Hatta saya mulai tahun 85 sampai 2007. Oh, sampai 2007. Jadi tahun 2007 dulu ada yang namanya job tender. Kalau kita dulu ada job tender terkait dengan untuk menuju ke kepala dinas. Kalau dulu ada kepala dinas kan. Kalau sekarang mungkin asisten manajer lah. Kalau dulu kepala dinas. Nah kita job tender di situ. Saya kebetulan waktu lulus. Jadi waktu lulus saya ditempatkan di Bandung. Di tahun 2007. Di tahun 2007. 2007 di Bandung di Bandar Udara Hussein Sastra Negara di Bandung selama 4 tahun saya di sana. Berarti dari Jadi, 2007 sampai 2011. Sampai 2011. Nah, begitu 2011 saya balik ke kantor pusat. Balik ke kantor pusat. Kantor pusat yang tadinya Kadin PKPPK dan pengamanan di Bandung, saya kebetulan membawa 2 unit. Jadi 2 unit PKPPK dan pengamanan karena jadi satu kalau digabung. Nah begitu ini saya kembali ke kantor pusat, saya membawa PKPPK seluruh bandar udara AP2. Oh, berarti Bapak kembalinya itu ke kantor pusat ya Pak, ya? Bukan ke KCU ya, kantor Ya, cabang utama, tapi ke kantor pusat. Itu selama berapa tahun Pak di kantor pusat? Nah di sana saya dari 2007 sampai 2000. Kalau di Bandung, 2011. oh dari tadi kan di Bandung 2007 ya, sampai 2011, baru di kantor Jadi, pusat 2011 sampai 2018. Oke, berarti dari 2007 tahun ya Pak ya, kurang lebih membawahi PKPPK se-AP2. Ya. Oke. Lalu setelah itu di mana Pak? Setelah itu saya proses dari Kadin PKPPK yang di Bandung Bandung. tadi Usen tadi langsung menuju kantor pusat sebagai asisten manajer. Kalau tidak salah di asisten manajer sampai 4 tahun. 4 tahun saya langsung menjadi manajer PKPPK. Tetap masih membahas seluruh kantor cabang. Dari situ begitu 2018 saya ditawari. Tadinya saya tidak mau. Oh begitu, ini kayaknya menarik pembahasannya. Ditawari apa nih Pak? Ditawari. Pak Wito bagaimana Mas Wito manggilnya, kebetulan gitu. bisa manggilnya Mas Wito. Mas Wito coba bagaimana kalau Mas Wito turun lagi ke lapangan. Di challenge nih sepertinya Ya. ya Pak, di challenge lagi ke lapangan. Saya bilang, wah mungkin saya udah enak di sini lah, saya nggak usah kemana-mana lagi gitu kan. Tapi harus terjun ke lapangan. Nah dari saat itulah saya mulai diterjunkan ke Kuala Namu. Berarti di Kuala Namu dari 2018 sampai hari ini sampai ya? hari ini. Sampai hari ini, waduh. Nyesel nggak Pak ke Kuala Namu? Senang ketemu Mbak Ica kan. Waduh, Teman-teman semua. ini applause sendiri nih Ya. buat saya. Baik, jadi kalau berarti dari perjalanan dinas Bapak itu mulai dari awal direkrut sampai mau menghabiskan masa persiapan pensiun itu ada sekitar 4 bandara ya, 3 ya Pak ya? Tiga. Jakarta, Bandung, dan Kuala Namu, karena ada di kantor pusat tadi Pak ya. Baik, nah dari 3 bandara ini Pak, yang paling berkesan bandara mana Pak? Nah, dari 3 bandara itu yang terkesan adalah di Bandar Udara Hussein Sastra Negara. Sensasi. Karena di Hussein Sastra Negara di sana kita adalah inklaf sipil. Inklaf sipil artinya bahwa AP2 itu di sana mengindo gitu, semacam mengindo ya. Karena memang berada di lapangan
Pangkalan TNI Angkatan Udara. Oh, Pangkalan TNI Angkatan Udara. Iya, Jadi Pak. kalau di Bandung di Wisma Satu Negara itu Pangkalan Lanutnya ini ya, Angkatan Udaranya Bandung TNI ya Pak ya. Angkatan Udara. Nah, di sana kebetulan waktu itu ada kejadian salah satu pesawat Fokker 27 yang membawa tentara TNI Angkatan Udara yang akan latihan terjun payung. Baik. Nah, di sana waktu itu hujan besar dan angin kencang. Jadi pesawat itu jatuh di hanggar atas. Dari 27 penumpang tersebut jatuh di hanggar, di atas hanggar, di atap hanggar itu. Kebetulan hanggar kan yang membuat memang Pak Habibie. Jadi Pak Habibie yang buat di sana, dan kebetulan hanggar itu sangat-sangat kuat. Jadi pesawat itu nyangsang di atas dan seluruh penumpangnya, seluruh penerjun payungnya tidak ada yang hidup. Dengan kata lain semuanya meninggal. Semua meninggal. Nah, pada saat itulah saya pas lagi berdinas sebagai Kadin PKPPK. Mau nggak mau saya harus koordinasi kemana saja. Gitu kan. Pas suasana hujan lagi. Dari baju saya basah sampai malam jam 10 itu baru bisa kering baju saya itu. Nah, di situ saya langsung mengangkat bukan bentuk manusia lagi, tapi yang saya angkat adalah serpian-serpian daripada tubuh. Dan itu penerjun memang semuanya itu ya, anggota TNI ya Pak, yang tadinya Anggota akan TNI melaksanakan kegiatan terjun Betul. payung. seluruh anggota TNI. Berat. Dan di dalamnya ya kita bersyukurnya bahwa kebakaran itu tidak meluas ke seluruh Area bangunan bangunan hanggar tersebut. Kalau itu kebakaran keseluruhan, karena di bawah ada pesawat, masih waktu itu ada MR, ada CN 235 2 unit, 2 buah pesawat, ada 1 helikopter. Kalau itu semua terbakar dan teman kita sebagai PKPPK tidak mampu menjangkau responden tersebut, apa yang terjadi sangat baik. Mungkin semuanya akan terbakar semua. Nah, dengan adanya itu tertolong dan api sesuai dengan respon time kita yang diharapkan 2 menit dan tidak lebih dari 3 menit, kita langsung bisa memadamkan dan bisa memberikan pertolongan terhadap seluruh penumpang, walaupun penumpangnya tidak ada yang selamat. Seperti itu. Oh, berarti Pak bisa dikatakan selama Bapak berdinas itu termasuk salah satu yang masih diingat Iya. gitu ya Pak ya. Karena mungkin Bapak terjun langsung ya Pak ya, dan pengalaman itu mungkin yang membuat Bapak, mungkin biasanya Pak, setiap orang ketika dia mengalami suatu hal di luar dari pemikiran, di luar dari apa yang dialami sehari-hari, itu biasanya meninggalkan kesan terdalam. Kesan. Jadi untuk menurut Bapak itulah yang paling nggak bisa Bapak lupain. Terus kira-kira Pak, berdasarkan dari kejadian yang tadi Bapak ceritain, apa sih yang bisa Bapak pelajari dari itu? Apa sih yang seorang Pak Wito bisa pelajari dan Pak Wito kembangin untuk seluruh teman-teman, khususnya mungkin di PKPPK seperti itu, atau mungkin dari teman-teman unit penerbangan, unit airport security dan lain-lain, dari berdasarkan pengalaman Bapak itu. Baik, jadi itu jadi yang bisa diambil di situ adalah bagaimana kita, baik itu personil PKPPK terutama, memang kita harus banyak sering melatih keterampilan. Artinya kita harus latihan secara rutin, secara kontinu, bagaimana kita mempersiapkan diri kita maupun fasilitas maupun SOP-nya tadi, prosedur tadi, agar ketika terjadi sesuatu langsung cepat melaksanakan penanggulangan di situ. Seperti yang Bapak bilang tadi, 2 menit tapi tidak boleh lebih dari 3 menit. Iya. Gitu. Jadi keterampilan PKPPK itu sangat-sangat penting sekali untuk melatih dirinya dan alatnya untuk menanggulangi suatu kejadian seandainya kejadian terjadi. Walaupun demikian memang kita tidak mengharapkan suatu kejadian. Ibaratnya kita kalau sebagai contoh tentara kita itu dia tidak mengharapkan peperangan, tidak mengharapkan perang. Tapi alat mereka mau berupa senjata maupun berupa kendaraan itu sangat-sangat sering mereka bersihkan, sering mereka latihkan, mereka gunakan. Jadi saat sewaktu kita gunakan langsung bisa. Jadi nggak gugup
gugup, gago, grogi, kalau bahasa Medannya gitu Pak, grogi gitu ya. Kalau bahasa Perancisnya tidak nuna-nunu. Tidak nuna-nunu. Bahasa Perancis ya. Iya benar-benar. Baik Pak, itu mungkin dari sharing Bapak selama Bapak menjabat gitu. Itu kemarin jabat. Ada lagi, satu lagi. Yang mana itu Pak? Jadi bahwa PKPPK itu tidak hanya kebakaran pesawat saja, namun demikian sesuai dengan Sekep saya lupa 479 atau berapa, itu harus melindungi bangunan gedung yang berada di bandar udara. Jadi waktu saya di kantor pusat saya mengadakan pendidikan terkait dengan bagaimana sih menangani kebakaran bangunan atau fasilitas bandar udara. Karena memang sebelumnya tidak ada suatu pendidikan yang terkait dengan bangunan gedung maupun fasilitas yang kebakaran ketika kebakaran di bandar udara. Jadi waktu saya di kantor pusat saya membuat bagaimana nih ke teman-teman kita seluruh bandar udara melaksanakan pendidikan di Ciracas. Oh gitu. Di Ciracas sana khusus terkait dengan bangunan gedung. Nah, berdasarkan pengalaman itu, pengalaman kejadian di Puronia kalau nggak salah dulu, ada kebakaran gedung yang sampai habis. Begitu pula di Soekarno-Hatta juga Terminal F karena penanganan. Nah inilah. Penanganan api awal itulah sangat-sangat penting. Makanya kita ada latihan sosialisasi terkait dengan bagaimana menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR, itu sangat penting sekali terhadap pengguna atau penghuni di masing-masing gedung. Karena kalau api kecil tidak ditangani, kejadian seperti di Soekarno-Hatta Terminal F. Yang tadinya hanya kecil menjadi membesar sekali. Itu suatu hal juga yang tidak bisa saya lupakan juga, karena ya itulah kedisiplinan kita sendiri. Jadi kedisiplinan daripada tiap-tiap penghuni gedung atau tiap penghuni bangunan harus disiplin diri terhadap bagaimana mengatur flow-nya daripada penghuni sendiri agar dia cepat pergi atau mengevakuasi diri, dan saat terjadi kebakaran bagaimana dia memadamkan kebakaran. Nah, terkait dengan kejadian di Bandung, bahwa di Bandung kita memiliki dokumen Airport Emergency Plan dan dokumen Airport Security Program. Jadi dari dua dokumen tersebutlah bisa digabungkan menjadi satu. Bagaimana kita akan melatihkan hal itu menjadi bagus dengan adanya koordinasi, komunikasi, dan komando. Jadi dalam latihan yang setiap 2 tahun sekali oleh PKPPK maupun oleh Airport Security Committee, Airport Security Exercise namanya. Kalau di PKPK ada Airport Emergency Exercise, itu dilatihkan untuk itu maksudnya. Jadi ketika suatu waktu ada suatu kejadian, langsung cepat komunikasi langsung tersebar ke seluruh anggota komite. Nanti koordinasinya jalan, dan semuanya dapat terkendali lagi Pak. Nah, tadi kan kita udah bahas nih Pak, karena tadi kan basicnya seorang Pak Wito ini Hepotes, kebetulan beliau ini basicnya dari PKPPK. Nah, kebetulan di Bandara Kuala Namu ini kan beliau sekarang membawahi operasi nih. Operasi kan tentunya ada yang namanya unit airport security dan operasi sendiri. Nah, ini Mak Ica mau tanya nih Pak, Bapak ada kesan tersendiri nggak? Atau Bapak ada pengalaman yang unik atau bagaimana yang persis seperti yang tadi Bapak ceritain tentang airport security nih? Mak Ica mau tahu, kira-kira apa sih kesan Bapak ketika membawahi airport security itu sendiri? Baik, mungkin sebelum ke sana saya akan memberikan suatu gambaran bahwa bandar udara itu sungguhnya terdiri pada 5. Kalau saya menyebutkan, kalau boleh saya menyebutkan adalah 5. Pertama adalah landside, terminal, sisi udara, PKPPK, dan AFSEC. Artinya sisi udara di situ ada AMC juga ada. Nah, kelima itu kebetulan sebagai senior manager operasi and service itu harus harus dipahami semuanya. Walaupun mungkin hanya sebagian kecil yang hanya beberapa unit saja. Nah, terkait dengan security di sini kita terkait dengan security kita harus banyak koordinasi. Pertama, kalau saya mungkin hanya sampai di Kapolres gitu, seperti Kapolres, atau kadang-kadang saya juga ke Polda juga nyampe ke sana. Di situ juga ada dari apa namanya kalau di ada yang mana Pak? Kodim itu Kodim yang ada Kodim, ada kita kan koordinasinya ke sana, semua ke sana. Nah, pas kebetulan saya di sini baru 4 hari,
Saya belum bisa komunikasi kemana-kemana, ke Polsek pun tidak, ke Polresta juga tidak, ke Kodim pun juga tidak. Nah, dalam 4 hari saya di sini kejadianlah mogok daripada pengemudi taksi waktu itu. Waduh, jadi tahun 2018 bergabung Iya, ke Kuala Namu. Saya tanggal 15 atau mau tanggal 15 17 atau tanggal berapa saat ini 4 hari kemudian terjadinya demo taksi besar-besaran di Kuala Namu. Demo taksi pada saat itu. Jadi saya perkenalan dengan teman-teman supir, dengan teman-teman Polsek maupun dari Dinas Perhubungan, itu saya perkenalan di pengendapan taksi yang di sana. Di pengendapan taksi, Iya, ya benar-benar. Jadi saya siang hari di sana, supir taksi sudah merusak satu mobil rusak, ada juga mungkin antar pengemudi ada yang berantem juga karena ada taksi online dan taksi konvensional waktu itu. Disitulah ribut. Nah, begitu malam hari kami juga langsung rapat dengan Polresta, dengan jajaran seluruh pengamanan di Deli Serdang. Kita berkumpul di Hotel Prem waktu itu. Hotel Prem waktu itu. Nah, terus dalam waktu seminggu, begitu hari Jumat atau Kamis kalau tidak salah, saya langsung mengumpulkan mereka semua. Termasuk pengemudi bus juga saya kumpulkan juga di lantai 1. Di situ saya paparkan semua apa sih harusnya dilaksanakan oleh teman-teman pengemudi ini, apa sih harus dilaksanakan sesuai dengan Skep 100 tahun 85. Jadi untuk menjaga ketertiban keamanan di bandara udara, baik itu terkait dengan antar moda maupun terkait dengan ketertiban orang harus di situ berbuat apa, yang tidak boleh itu ngapain, yang boleh itu apa. Jadi notabene Bapak baru nyampe tapi langsung dikasih tugas yang berat seperti itu ya Pak ya. Oke, nah itu salah satu pengalaman yang Bapak ingat gitu ya Pak ya. Jadi itu seperti kayak welcoming ya, seperti welcome to Kuala Namu. Gitu. Terasa nggak sih Pak, Kuala Namu itu keras tapi baik? Jadi bayangan saya ketika saya dibebaskan Kuala Namu sini, saya baca bahwa teman-teman di Sumatera Utara kebanyakan adalah orang Medan, notabene-nya adalah Batak. Suku Batak, benar. Yang wajahnya kotak-kotak katanya gitu. Berkotak-kotak ya, bener-bener Pak, bener. Terus gimana tapi Pak? Ternyata saya beranggapan wah kakak itu berarti serem sekali di Medan ini, serem sekali. Tapi ternyata begitu saya mengumpulkan dari berbagai lapisan masyarakat, namanya driver dari masyarakat, dari kelas menengah sampai tertinggi, saya bisa menghadapi seorang yang teman kita driver itu sangat keras sekali. Tapi ternyata begitu saya hanya bilang, Bapak ini wajahnya seperti ini serem, keras, tapi sebenarnya hatinya lembut. Semua menjadi tidak ada kesulitan bagi jadi saya. Langsung bisa komunikasinya langsung lancar gitu ya Pak. Oke, itu kalau dari pengalaman airport security-nya ya Pak. Nah, kebetulan kan airport security di tahun 2019 kemarin ada kegiatan security exercise ya Pak. Nah, itu Bapak ikut ya kemarin ya? Kebetulan tidak. Kebetulan tidak, tapi ikut menyaksikan tapi ya Pak? Iya, ikut menyaksikan aja. Jadi terkait dengan airport security exercise memang tidak hanya di Kuala Namu saja, seluruh bandar udara di Indonesia sesuai dengan PM 80 tahun 2017 itu diwajibkan untuk melaksanakan latihan airport security exercise. Baik. Terkait dengan bagaimana itu menjinakkan bom atau mungkin bagaimana ada yang tindakan melawan hukum, itu situ kita latihkan itu. Nah, itu sebelumnya saya mengikuti skenario-nya mengikuti. Nah, waktu saya diundang di Surabaya, saya pernah diundang Surabaya untuk mengikuti latihan ini. Nah, kalau di sana digabung jadi satu. Ketika latihan airport emergency exercise dan airport security exercise itu dilatihkan. Berarti digabung sama mereka gitu. Nah, begitu ada permintaan dari Vice President kita sendiri untuk memisahkan dua latihan tersebut, jadilah airport security. Masing-masing airport security exercise dan airport emergency exercise. Sesungguhnya kalau boleh saya bilang, airport security exercise itu sendiri berada dalam dokumen airport emergency plan. Jadi karena airport emergency plan di situ dia membawa atau menangani kejadian baik itu bencana alam termasuk emergensi medis saat ini. Itu dalam dokumen airport emergency plan sudah ada. Ya. Cuman terkait dengan airport security exercise tadi
itu memang mengacu ke Airport Security Program. Jadi berdiri sendiri. Adanya ancaman bom misalnya harus mengacu ke Airport Security Program. Tindakan melawan hukum mengacu ke Airport Security Program. Berarti semuanya sudah ada dalam satu dokumen yang sama. Nah, oke, baik Pak. Bapak kan sebagai senior manager ya Pak, senior manager operasi, berarti kan membawahi tadi PKPK, Airport Security dan Service. Nah, PKPK kita udah bahas, Airporters, Airport Security juga kita sudah bahas. Nah, sekarang nih Pak, yang servisnya nih, kira-kira Pak Wito ada pengalaman apa nih di unit service? Mungkin tentang AMC, atau mungkin tentang parking stand dan lain-lain, atau mungkin malah di terminal sendiri, kira-kira Pak? Bisa nggak Pak dibagi ke para Airporters? Jadi, Airport Security, atau kita kenal yang di terminal adalah Aviation Security, teman-teman Aviation Security. Dia sebenarnya dalam bertugas sendiri sudah memberikan suatu pelayanan. Begitu ya Pak ya? Ya, jadi tugas security dia dalam X-ray, dalam memberikan bagaimana terhadap pengguna jasa, itu sebenarnya sudah melakukan pelayanan sebagai Aviation Security. Begitu pula bahwa di terminal kita kenal dengan ada petugas TIS, ada petugas Customer Service juga ada. Nah, dari teman-teman yang sebagai frontliner di terminal, itu di sana saya berharap, paling tidak, bukan berharap ya, seharusnya itu kita semua sebagai orang-orang yang di sana itu yang bertugas di terminal itu, paling tidak kita memberikan suatu harapan di atas harapan pengguna jasa. Berarti harapannya itu di atas dari harapan pengguna jasa itu sendiri Pak? Yang kita berikan pelayanan terhadap mereka, yang tadinya misalnya pelayan kita hanya A, sedangkan harapan daripada pengguna jasa itu A, kita paling tidak memberikan suatu pelayanan A+. Berarti excellent gitu ya. Kualitas berikut. Nah, namun karena kita mengingat kondisi saat ini seperti ini, dan bahkan perusahaan kita, pimpinan kita pun juga menyampaikan bahwa dari sisi mandatori sendirilah yang harus lebih diutamakan. Ya contohnya ada PKPK, ada AFSEC, ada teman-teman AMC di sana, itu yang dimandatorkan, diprioritaskan. Nah, kalau di service sendiri nih Pak, seperti yang Bapak bilang tadi kan ada customer service dan teman-teman TIS ya, mereka yang bertanggung jawab di terminal gitu. Seorang Pak Wito ini ada pengalaman khususnya nggak sih di situ? Mungkin pernah ikut gabung dengan teman-teman TIS keliling-keliling terminal. Ya. Pernah Pak melakukan sidak terminal tiba-tiba gitu? Jadi saya tidak melihat bahwa diri saya itu sebagai senior manager. Waduh. Ketika saya berkunjung ke lapangan, datang ke lapangan siapapun di sana, bahkan ketika troli berantakan pun saya ikut ngatur. Ada sampah di bawah pun saya juga mengatur juga. Bukan berarti saya sebagai senior manager hanya ngasih tahu saja, tolong itu ambil sampah, tapi tidak. Bahkan karpet yang di bawah walk-through saja tidak rapi, saya merapikan. Ada sampah di bawah mesin X-ray atau gravity roller, nggak ada ngambil, atau mungkin teman AFSEC kita karena saking sibuknya dia membody shot atau mungkin fokus terhadap monitor X-ray, jadi tidak sempat. Jadi saya ketika datang ke sana, setiap saat saya datang ke sana atau kapan saya datang ke sana, setiap ada hal yang tidak baik saya selalu lakukan itu. Bahkan teman-teman troli saya menyampaikan, karena di sana ada pegawai, ada troli juga, petugas troli. Ada petugas troli khusus. Jadi pandanglah 360 derajat. Jadi ketika kita bertugas, pandanglah sekitar kita 350 derajat. Ketika ada troli satu yang tidak pada tempatnya, tolong rapikan itu. Kalau seandainya dia tidak sempat saya ke sana, saya ikut mendorong troli. Berarti Pak Wito udah pernah nih ya ngelewatin masa-masa hektiknya di Kuala Namu sebelum sekarang ini gitu ya Pak. Jadi pernah juga ikut bergabung dengan teman-teman di servis sendiri gitu ya Pak, seperti tadi Bapak jelasin. Nah terima kasih nih Pak untuk waktunya, kita udah ngobrol mulai dari pengalaman pertama bekerja, dinas di mana aja dan sampai sekarang ini. Nah Pak, di sesi terakhir ini nih Airporters, Bapak bisa nggak kasih pesan ataupun dukungan ataupun motivasi untuk generasi-generasi Angkasa Pura II yang sekarang ini? Kira-kira apa sih pesan dari seorang Pak Wito untuk kita? Ya.
Terima kasih. Jadi untuk teman-teman operasi khususnya, bahwa orang operasional itu bergerak cepat, bekerja cepat, tidak ada suatu pekerjaan yang bisa dibawa pulang. Bahwa pekerjaan operasional harus selesai di lapangan, selesai. Beda dengan orang administrasi bisa dibawa pulang atau mungkin dikerjakan di luar. Kalau orang operasional tidak. Makanya kenapa orang operasional tidak ada WFO maupun WFA di situ. Nah, sering saya menyampaikan bahwa terkait dengan data khususnya data, kalau saya boleh bilang adalah ada SDM, ada prosedur, ada fasilitas. Itu data itu harus update. Nah, begitu pula SOP juga harus selalu update. Dan kita sebagai operasional harus mengetahui aturan-aturan baik itu yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan maupun dari direksi kita. Terus ada lagi peraturan yang paling jelas kita harus ketahui adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Karena di sana belum nyatanya. Itu yang harus kita pahami. Seluruh aturan itu sebagai payung hukum kita ketika kita melaksanakan tugas di lapangan. Jadi paling tidak kalau ada waktu senggang, waktu kosong, kita harus mempelajari atau paling tidak membuka-buka aturan tersebut. Karena kalau tidak tahu aturan kita mau berbuat apa? Sedangkan ajuan tugas kita di lapangan adalah menggunakan suatu aturan yang diturunkan oleh SOP oleh teman-teman kita. Jadi dalam membuat SOP pun kita jangan sampai menyulitkan diri kita sendiri. Jadi SOP apa yang kita laksanakan kita tulis, apa yang kita tulis bisa kita laksanakan. Jangan sampai kita membuat SOP walaupun itu turunan dari atas tapi kita tidak bisa melaksanakan. Terkait dengan personel atau people, kita harus disiplin. Kita walaupun sebagai pelaksana, kita adalah sebagai pimpinan. Mau nggak mau kita harus disiplin terhadap diri kita sendiri, memberikan contoh kepada teman-teman kita. Apalagi kalau kita sebagai pimpinan, kita harus memberikan suatu contoh teladan yang bagus. Kalau boleh saya mengambil kata-kata dari Ki Hajar Dewantoro, di sana ada ing ngarso sung tulondo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Apa artinya? Artinya adalah ketika kita di depan kita memberikan contoh yang baik, memberikan suri teladan yang bagus, memberikan contoh yang bagus juga. Ketika di tengah-tengah berada di kelompok kita memberikan suatu semangat kerjasama yang bagus atau gotong royong yang bagus. Nah, ketika kita berada di belakang, kita memberikan suatu motivasi, memberikan suatu dorongan semangat terhadap mereka. Mungkin itu pesan-pesannya ya Pak ya. Nah, Reporters itu tadi pesan dari seorang Pak Wito. Jadi harus diingat ya. Jadi tadi Bapak memesankan jangan lupa belajar, itu pesan pertamanya ya Pak ya. Karena orang operasional itu adalah orang-orang yang bekerja dan selesai pada hari itu juga. Jadi kalau misalnya dia mengerjakan sesuatu di lapangan itu berarti selesai juga hari yang sama gitu ya Pak, kira-kira ya gambarannya. Nah, karena operasi itu juga bergerak karena undang-undang, SOP dan lain-lain, itu tetap harus kalau ada waktu tetap harus dipelajari dan dibuka-buka kembali. Dan pesan terkhusus dari beliau tadi adalah ketika di depan menjadi pemimpin yang baik, memberikan contoh yang baik. Ketika kita ada di tengah, di kerumunan, di suatu kelompok, kita bisa bekerja sama dengan baik. Tapi ketika di belakang, kita bisa memotivasi dan memberi semangat yang baik. Nah, Reporters, itu kan tadi Bapak nih yang ngasih pesan. Nah, sekarang giliran Maice nih yang mau kasih pesan buat Bapak. Nah, Reporters, sebagai rasa terima kasih COE InTouch hari ini atas waktunya Pak. Saya mewakili dari tim COE ingin memberikan satu bukan pesan ya Reporters, bukan juga suatu salam perpisahan gitu. Karena seorang Pak Wito ini bakal tetap terngiang nih di Kuala Namu sebagai salah satu senior manager operasi yang fenomenal sih kalau menurut saya. Beliau ini murah senyum, kalau ke terminal selalu senyum, selalu nyapa, dan beliau memang betul seperti yang dikatakannya, dia tidak pernah memposisikan dirinya itu sebagai seorang gue senior manager, hingga seperti itu. Beliau lebih seperti bapak ya. Kalau di kelapangan dia seperti bapak yang menyapa, menegur, bahkan kadang merangkul. Nah, baik Pak, Anda memang memberikan pada kami perpisahan.
Bapak memang memberikan perpisahan, tetapi lebih dari itu, ada banyak kenangan indah yang Anda tinggalkan. Terima kasih telah menjadi pemimpin yang hebat. Salam hangat buat keluarga, salam hormat buat Bapak. Selamat menikmati istirahat dari dinasnya selama ini, yang mungkin handphonenya 24 jam kring, yang mungkin grup WhatsApp-nya selalu tungtang. Mungkin sekarang sudah waktunya istirahat. Kami mohon doanya Pak, agar kami generasi-generasi yang saat ini sedang melewati badai, Bapak mungkin paham badai yang saya maksud, tetap bertahan. Dan doa kami Bapak sehat, panjang umur, karena kami butuh Bapak untuk menjadi saksi kami melewati badai ini. Terima kasih sudah membesarkan Angkasa Pura II sejauh ini. Terima kasih sudah membesarkan kami sejauh ini. Bapak akan tetap diingat sebagai Bapak yang baik, leader yang baik, dan pimpinan yang baik pula. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Nah, Hepoters, kita sesi tanya jawabnya haru-haru birunya ini udah selesai sama Pak Wito. Nah, gimana kalau misalnya kita kerjain nih Pak Wito di sesi terakhir ini, setuju kan? Nah, kalau setuju, kita akan challenge Bapak, kita akan main ke gedung PKPPK dan lihat nanti apa yang akan kita buat untuk Bapak. Siap nggak Pak? Siap. Siap. Nah, oke Hepoters, jangan kemana-mana dulu karena pasti akan berlanjut. Oke? Jadi ini kita mau mampir ya Pak ke PKPPK. Sekarang namanya ARFF ya? Ya, ARFF. Ada perbedaan nggak sih Pak atas nama itu? Atau sama aja? Kalau menurut dokumen Airport Emergency, dokumen IKO Paduan itu tentang manual airport, itu adalah Airport Rescue and Firefighting Service. Itu bunyinya seperti itu. Oh, berarti pada dasarnya maknanya sama. Pada dasarnya sama. Nah, sama. di Indonesia kan itu menjadi PKPPK. Oke. Jadi siap nggak nih Pak nerima challenge dari CEO in Touch? Ya siap lah, kita bareng berdua kan. Oke, sip. Oke Pak, yuk kita menuju ke ruang RPPS. Nih Pak, kita tetap prosedur ya Pak ya. Iya, kita setiap gedung di bandara ini kan memang sudah disediakan tempat cuci tangan. Benar. Nah, sebagai itu kan jadi tetap kita melaksanakan sesuai Baik. Berarti protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Kita laksanakan. Di admin ada, di PKPPK ada, di terminal pun ada. Baik. Sip. Oke, silakan. Mari Pak. Tetap safety ya guys. Oke. Hai Hepoters, sekarang kita sudah berada di markas besarnya ARFS. Nah, apa yang bakal kita lakuin di sini bareng Pak Wito? Kita akan challenge Pak Wito untuk menggunakan pakaian proximity. Hai Hepoters, sekarang kita lagi masuk ke challenge-nya. Kita mau challenge Pak Wito bareng Mak Ica. Kita lihat siapa yang memenuhi respon time. Nah, di sini nih di sekitaran kita sudah ada teman-teman dari ARF yang menentukan siapa pemenangnya. Penasaran kan? Kuy, kita ikutin. Oke. Berarti Mas Rizka, sorry apa nih? Mas Rizka akan jadi pemandu atau apa nih? Saya Stopwatch ya? Ini kan mantan komandannya. Jangan dibela ya. bisa dimulai, Pak. Aduh. Ayo mulai ya, Pak. Dimulai nih. Satu, dua, tiga. Jangan digitu. Ini gimana disambungin? Udah. Gak boleh kalah nih. Aduh, bajunya berat ya, astaga.
Jalan dari depan gitu. Aduh. Panas. Bang Rizka, jadi siapa yang menang nih dari Pak? Yang menang Mak Ica. Main Ce yang menang. Tapi mau dia Mak ya? Sepele. Oke, Hypothers 2 minggu lagi mas-mas PK kita kerjain. Iya. Bentar Pak, belum lengkap. Astaga. Hai Hypothers, saat ini Maice lagi ngegunain apa tadi namanya, lupa sampean karena panik. Apa Pak? Proximity. Nah, setelah memakai ini, Maice mau kasih applause yang luar biasa untuk teman-teman ARFS. Gila, luar biasa. Nah, kata si bapaknya ini bisa digunakan untuk menguruskan badan. Tapi intinya, teman-teman ARFS luar biasa. Karena proses memakai ini itu sungguh memakan waktu, tapi teman-teman semua harus bisa memakai dalam waktu 2 menit dan bisa sampai ke lokasi. Itu udah include 2 menitnya. So, untuk semua Hypothers di luar sana dan untuk khususnya teman-teman ARFS, kalian luar biasa. Nah, Hypothers, challenge-nya udah selesai. Dan sesuai dengan hasil challenge tadi, Maice menang. Yeay! Sebagai hukumannya, Pak Wito kita hukum. Apa hukumannya, Pak? Lari. Lari. Oke, Hypothers, kita lihat. Sok, Pak, lari.